berjanji bersama selamanya. 2 hari sebelum ujian, Natasha resmi menjadi murid SMA Maheswara. Pagi itu, setelah bertemu dengan kepala sekolah, Natasha didampingi wali kelasnya untuk memasuki ruangan kelas. Pintu kelas terbuka dan memperlihatkan kondisi kelas yang sedang ramai. Bu Rahma selaku wali kelas hanya dapat menggelengkan kepala. Setelah itu, suara Bu Rahma menginterupsi dan semua murid berhamburan bergegas kembali ke tempat duduk masing-masing. Hari ini kita kedatangan murid nih. Silakan Natasha masuk. Silakan perkenalkan diri kamu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Natasha M. Salesi. Aku pindah dari SMA Naskala Bandung. Semoga kita semua bisa berteman dengan baik ya. Hai Nat. Natasha Wirwana. Uhuy. Ya, beda orang kali Cil. BTW, salam kenal Natasha. Wih, anak Bandung nih. Nyeblak tuh. Paling suka. Ya elah, di cantik gue kali kemana-mana. Wis, ya guys, yang cakep. BTW, kok bisa ya? 2 hari sebelum ujian, pindah sekolah ada apa nih? Ulang tahun kali. Iya kali ya. Hei kalian, ini sudah ya, cukup. Oke, untuk Natasha, silakan kamu duduk di bangku kosong samping Morin ya. Di sini kan. Baik, Bu, makasih. Hai, Gue Maureen. Aca. Maureen rumahnya di mana? Di dekat sini sih. Oh, tadi belajar apa? tadi baru Ujian semakin dekat, dan banyak siswa yang menyiapkan diri untuk ujian kali ini. Lain halnya dengan Ilham, ia justru menyiapkan diri untuk berbuat curang dengan cara mengambil kunci jawaban di ruang arsip. Sebagai anak salah satu petinggi sekolah, dengan liciknya Ilham mencuri kunci ruang arsip dari orang tuanya secara diam-diam. Ilham berjalan dengan jaket yang melekat pada anggota tubuhnya. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah kunci dari saku jaket yang tengah dipakainya. Setelah itu, dia mulai membuka pintu ruang arsip. Dia mulai menjalankan aksinya, yaitu mencari kunci jawaban bahasa Indonesia untuk besok ujian. Dia mencari dan terus mencari sampai akhirnya dia menemukan sebuah map berwarna kuning, lalu membukanya dan gacha, itu kunci jawabannya. Setelah memastikan dan yakin itu adalah apa yang dia cari, anak itu tersenyum puas, kemudian dia bergegas pergi dari ruangan itu. Dia mengunci kembali pintu dan meninggalkan tempat itu. Dia pergi, tapi dia meninggalkan jejak. Jejak yang mungkin akan menimbulkan masalah nantinya. Gelangnya jatuh tepat di depan pintu ruang arsip. Sedangkan di lain tempat, malam sebelum ujian tiba, Maura berencana untuk meretas akun sekolah dengan tujuan agar menemukan kunci jawaban ujian tengah semester. Maura yang memang pandai meretas akun terlihat santai sambil memakan ciki. Setelah ia menemukan kunci jawaban, Maura mulai menyalin kunci jawaban menggunakan sandi Morse ke dalam lukisan yang ia buat. Memang, anaknya pandai akademik dan non-akademik. Hanya saja, ia memiliki sifat licik yang melebihi teman-temannya. Ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai terbaik.
Pagi hari pun tiba. Sebelum memasuki ruang kelas, Natasha terlebih dahulu menyempatkan waktu untuk mengunjungi perpustakaan, padahal waktu ujian tinggal menghitung menit. Neng murid baru ya? Iya nih Bu. Pagian Neng datangnya, murid lain masih pada tidur kali. Sengaja sih Bu, mau nyari bahan ajar buat di review. Waduh, gimana sih Neng? Ujian tinggal hitung menit, masa baru mau review? Dalam langkah mencari buku, Natasha tak sengaja menginjak sesuatu. Ia menunduk dan mendapati sebuah gelang berwarna hitam. Kayak gak asing gelangnya. Ia menoleh ke samping lalu menyadari adanya tulisan ruang arsip. Teringat sedang buru-buru, Natasha memasukkan gelangnya ke dalam saku. Lalu ia melanjutkan misinya untuk mencari buku. Lorong demi lorong sudah ia lalui. Selang beberapa waktu kemudian, buku yang sedang dicarinya sudah berada dalam genggaman. Lain halnya di kelas 11 IPS 1. Ih, Jamin update. Lihat deh, ganteng banget. Kemarin Mar, sekarang Jamin gua yang embat Cil. Pagi-pagi ribut. Ganteng juga Bang Agus gue. Hah? Yaudah suka sama Kak Agus. Suka BTS maksudnya. Di saat yang bersamaan, Maura memasuki kelas dan memajang lukisan yang isinya telah ia manipulasi oleh contekan yang berhasil ia buat semalam. Wih, tumben nyumbang lukisan buat kelas Mor. Iya, di pengen aja sih. Yalah, kayak nggak tahu aja luar. Maura kan anak seni. Iya dah, keren Mor lukisan lu. Iya anjir, semua orang gak pernah gagal kalau buat lukisan. Thanks ya. Setelah menanggapi teman-temannya, Maura pun berjalan menghampiri mejanya. Ujian tengah semester di SMA Maheswara dalam hitungan detik akan segera dimulai dengan ditandai masuknya Ibu Rahma. Sudah siap ujian hari ini? Sudah. Yang di mana nih Bu? Siap selalu. Wah, bagus sih semangatnya. Yuk, ketua kelas disiapkan dulu berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang pakai jaket dilepas dulu ya jaketnya. Oke, sekarang kalian kumpulkan HP kalian ke depan. Yang di atas meja kalian hanya ada alat tulis ya. Setelah mendengar perintah Bu Rahma, satu persatu murid pun maju ke depan untuk mengumpulkan handphone mereka. Oke, udah semua ya. Bu Rahma pun membagikan soal ulangan bahasa Indonesia. Selama ujian berlangsung, Bu Rahma selalu menyapu bersih pandangan di depannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan. Sedang anteng mengawasi, tiba-tiba Bu Rahma mendapati ponselnya berdering. Anak-anak, Ibu percaya sama kalian. Tolong kerjakan dengan usaha sendiri ya. Ibu pamit keluar sebentar untuk menerima telepon. Baik, Bu. Setelah Bu Rahma keluar kelas, Maura mulai melihat lukisan yang tadi dipasangnya. Kepalanya bolak-balik melihat lukisan tersebut, kemudian menyalin jawabannya di kertas LJK. Sikap Maura hanya diketahui oleh Natasha yang tak sengaja memergoki aksinya. Faris dan Maureen melancarkan aksinya. Remaja laki-laki itu menuliskan jawabannya di kertas kecil lalu menempelkannya di bawah sepatu miliknya.
Maureen yang sedang asik menyalin jawaban dari Faris, tak menyadari bahwa Natasha sedang menyaksikan aksi kawannya dari belakang. Saat Bu Rahma kembali masuk kelas, masih ada beberapa murid yang diam-diam searching di internet. Cara yang tepat untuk mencegah deman berdarah. Cara yang tepat. Suara HP siapa itu? Malah depan gua juga malu pada dilihatin sekelas. Dek, temen lo ngapain? Diem deh ya, gue gak ikutan ya kalau itu mah. Bu mending ambil deh HP-nya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan ke depan ya. Iya, Bu. Setelah mendengar arahan Bu Rahma, semua murid pun maju ke depan untuk mengumpulkan LJK-nya masing-masing sambil membawa kembali HP mereka. Setelah bel pulang berbunyi, semua orang bergegas kembali ke rumahnya masing-masing dan menyisakan Natasha beserta tas Ilham di dalam kelas. Natasha menghampiri meja Ilham, lalu mendapati map kuning di dalam tasnya yang bertuliskan kunci jawaban. Karena kecurigaan Acha atas sikap Maura selama ujian berlangsung, dia menghampiri dan mengamati lukisan yang dipajang Maura. Dia mendapati hal yang janggal di dalam lukisan itu. Instingnya membawa dia untuk mencari tahu kode-kode tersebut di internet. Dan kecurigaan dia ternyata benar. Itu adalah sebuah contekan yang dituangkan dalam sebuah lukisan. 1 minggu setelah hari itu, hasil ujian telah keluar. Mading pun dipenuhi murid yang berdesakan demi melihat nilai dan peringkat mereka. Maura bersama kedua temannya datang, lalu menerobos masuk ke dalam kerumunan yang ada di depan Mading. Tak lama dari kedatangan Maura dan teman-temannya, Faris dan Maureen pun menyusul. Maura pergi dengan perasaan kesal setelah mengetahui peringkatnya turun, lalu disusul oleh Faris dan Maureen. Saat Natasha memasuki kelas, Oh ini anak baru yang udah turunin ranking gue. Maksudnya? Ya lah, sosok polos deh lu. Udah lihat kan Mading, ranking gue turun gara-gara lu. Biasa Mor, pengaruh orang dalam. Lah, gue emang main sehat kali. Emang kayak lo. Faris dan Maureen pun datang. Ih, kan sih lu? Gak usah kasar deh sama temen gue. Ada masalah apa sih sampai ribut-ribut ini? Yang kayak bocah dong. Ya elah, kalau kesiangannya baru datang nih. Tahu nih lu gak punya urusan, mending lu pergi aja. Di sini emang gak punya urusan, tapi lu udah ngusipin gue. Lo bertiga tuh gak ada kapok-kapoknya ya, udah sering masuk BK juga. Hei, jaga mood lo. Tiba-tiba, Bisik banget sih. Gak jelas lo. Urusan kita belum selesai. Gak usah didengerin Cak, mau tidak. Jangan gitu. setelah Natasha mengumpulkan bukti atas semua kecurangan yang telah dilakukan oleh Ilham, keesokan harinya dia menemui Ibu Risma selaku kepala sekolah untuk menceritakan aksi kecurangan yang Ilham lakukan. Baiklah, saya akan memberi saksi untuk anak itu agar ia jerah. Sejak saat itu, Ilham tak lagi terlihat di sekolah. Bu Rahma sedang mengetik untuk memberikan informasi terkait tugas kelompok yang akan dilaksanakan oleh murid 11 IPS 1 dan membagikannya di grup WhatsApp.
Gue sekelompok sama mereka bertiga. Esok harinya di kelas 11 IPS 1, seperti biasanya suasana kelas sangat ramai. Bu Rahma datang. Semuanya diam dan langsung bergegas pergi ke tempat duduknya masing-masing. Selamat pagi. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada Bu Ilham. Ilham, kenapa nggak masuk? Izin Bu. Nah, sebentar ya, Ibu akan jelaskan sekarang. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu menugaskan kalian untuk membuat artikel secara berkelompok. Kelompok dan topik artikelnya sudah Ibu share di grup WhatsApp, kalian bisa cek ya di sana. Dan untuk tenggat pengumpulan tugasnya yaitu lusa pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan nggak nih terkait tugas ini? Bu, mereka berlima kok disatuin sih Bu? Mereka semua kan pintar, nggak ada dong Bu. Kalian jangan begitu, Ibu percaya kok kalian mampu. Oh iya deh Bu, makasih. Oke, kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian. Ibu tinggal keluar dan jangan berisik ya. Permisi. Baik Bu, terima kasih. Apaan banget sih gue sekelompok sama anak baru itu? Ngeselin banget deh. Tahu nih, Mar, kita jadi nggak sekelompok deh. Ya nih, mana satu kelompok sama tuh anak, kesel deh. Pulang sekolah di gazebo, Guys, gue punya tebak-tebakan nih. Apaan tuh? Gajah kalau tebak kelihatannya apa? Kelihatan perutnya dong. Salah, yang lain? Kelihatan ekornya. Salah juga. Terus apaan dong? Kelihatan bohongnya. Freak tapi lo ketawa. Guys, kalian tuh waktu pas ulangan kemarin tuh curangin murid baru tuh apaan sih? Gue punya buktinya loh. Lo nggak? Lo waktu kemarin sengaja kan majang lukisan di kelas buat jadiin bahan contekan. Terus lo berdua sengaja kan nyontek pakai sepatu. Kalian tuh sadar gak sih kalau perbuatan kalian tuh merugiin banyak orang? Karena gue dari sebelumnya tuh udah curiga. Terus habis itu gue nyari tahu sendiri. Habis itu ternyata benar. Gue juga punya alasan melakukan hal itu. Dari dulu orang tua gue selalu pengen jadi nomor 1 buat gue. Cuman mereka selalu ngancem gue kalau gue nggak bisa kayak gitu. Mereka bakal ngancem hobi gue, yaitu melukis. Menurut mereka melukis itu buang-buang waktu. Jadi gue terpaksa deh ngelakuin hal itu. Gue sama Faris juga punya alasan kenapa ngelakuin ini semua. Gue dituntut orang tua gue buat ngikutin jejak mereka jadi dokter. Tapi nyatanya buat masuk jurusan baca gue gagal. Kegagalan itu yang ngebuat gue ngelakuin ini semua. Dan di jurusan IPS ini gue gak mau gagal lagi, Cak. Karena kalau gue gagal lagi, gue bakal bikin orang tua gue salah sama Kadang-kadang gue punya urusan personal sama Ilham dan gue benci dengan hal itu. Dari pertama kali gue pendidikan, gue selalu menjadi nomor 1. Tapi di sekolah ini gue selalu menjadi nomor 2 dan gue benci dengan hal itu. Gue minta maaf. Gue juga. gue ngelakuin semua salah. Gue juga minta maaf ya, Cak, buat kejadian kemarin. Gue harap lo terima permintaan maaf dari gue. Udah, kenapa jadi pada maaf-maafan gini sih? Lebarannya juga udah kelewat. Gimana kalau mulai hari ini kita semua temenan? Saling berbagi hal positif supaya kita bisa bahagiain orang-orang yang kita sayang. Gimana? Iya, kita teman. Bener, teman. Kita temen bro. Asik. Ih, gue udah ditelepon nih. Kayaknya harus balik deh. Ini kerja kelompoknya udah selesai kan? Udah sih, udah. Ya udah, gue duluan ya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Maura pun terburu-buru membereskan barangnya dan menyampirkan tasnya ke pundak. Iya, dia mau. Udah. Terus habis itu nanti ini gue kirim. Selesai.
Mereka semua pun membereskan barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. Dua bulan kemudian, ujian akhir semester pun tiba. Sama seperti sebelum-sebelumnya, hari pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini berjalan semestinya, tanpa kecurangan, tanpa contekan, dan tanpa kerjasama. Murni hasil sendiri. Belajar, belajar, dan belajar. Itu yang mereka lakukan untuk mempersiapkan ujian kali ini. Tak terkecuali ketiga remaja yang kemarin sudah bertekad untuk tidak berbuat curang lagi. Benar, mereka melakukannya. Mereka jujur kali ini. Hari pertama, hari kedua, sampai hari terakhir berjalan dengan lancar. Ujian pun selesai. Keempat remaja itu merayakan kesuksesan mereka di kantin. Gimana nih ulangan kali ini? Gue sih sekarang udah ngerasa lega sih. Lancar-lancar aja sih. Gimana ya, sama aja kok. Gak nyontek kan lu semua? Enggak lah, emangnya Allah tadinya nomor 3. Kita sih udah taubat dari contek-contekan. Bagus, itu baru namanya teman gue. Tapi ya guys, buat ulangan kali ini gue deg-degan banget tahu, soalnya gue nggak pernah kayak gini. Udah sih, aja. Yang kemarin mau lupain aja. Lagian ya, usaha tuh gak bakalan ngehianatin hasil tau. Kan sih Kak, berkat lo kita semua sadar bahwa yang kemarin kita lakuin itu salah. Iya, gue juga bersyukur banget sama kalian. Dan kan kebanyakan nonton drama. Guys, yang jual mie gacoan deket sini di mana sih? Apaan sih, kalau random banget tiba-tiba nanya gitu. Pengen aja. Di Depok aja sih lo. Ya elah, itu mah jauh, gue pengennya di sini. Tapi ya, kalau di Bandung mah deket kalau misalnya mau mie gacoan. Iya juga ya. Kemarin ya, gue beli mie gacoan. Terus gue langsung sakit perut, kapok di mobil lagi. Lagian dibilangin udah jangan nonton semua, udah tahu. Ya kan gue menyoba kan. Ya bener lagi kan ulang tahun sekolah, lu mau nampilin sekolah buat kan lu tahun sekolahnya yang tampil. Belum kepikiran sih gue. BTW tanggal berapa sih? Tanggal 25 Mei. Wah, lo tau? Soalnya tahu sih, lu kan anak baru. Sebelum masuk sini tuh gue udah nyari tahu dulu tentang sekolah ini. Oh gitu. By the way ya, ngomongin tentang sekolah ini, gue jadi inget rumor yang dulu deh. Rumor apa? Rumor yang katanya pendiri sekolah ini tuh punya anak, terus anaknya seumuran sama kita. Gue kayak kode, siapa sih? Sama woi. Tapi bisa aja nggak sih kalau anaknya itu salah satu siswa di sini? Cak, kalau boleh tahu M di nama lo itu apa sih? Emangnya kenapa nanya kayak gitu? Gak apa-apa sih, gue penasaran aja. Iya ya, nama aja mirip sama inisial itu. Kenapa lu kelihatan gugup gitu, Cak? Lu ada nyembunyiin sesuatu dari kita? Ayo Cak, jawab, apa M-nya? Cak, Apa? nama lo? Nama gue Natasha Maheswara Kalesi. Oh, M-nya itu Maheswara. Namanya kayak sekolah ini ya? Hah? Maheswara? Loh, bukannya dapetin nama Maheswara itu susah ya? Paling-paling yang dapetin nama itu keturunannya. Jadi, lu anaknya pemilik sekolah. Iya, gue anaknya pemilik sekolah ini. Pak Maheswara itu bokap gue. Apa? Gue kaget banget. Kok lu nyembunyiin sesuatu sih dari kita? Karena gue sekolah di sini itu pengen sekolah secara normal kayak teman-teman yang lain, tanpa dipandang kalau gue itu anak pemilik sekolah ini. Kan gak menutup kemungkinan kalau misalnya identitas gue kebongkar, semua orang tuh jadi pada segan ke gue. Jadi please banget, gue mohon soal ini kalian jangan kasih tahu ke orang-orang ya. Sebenarnya gue udah curiga sih dari pertama lo kenalan, lo gak nyebutin nama tengah lo. Dan lo juga bisa sedetail itu sampai-sampai kita semua ketahuan kalau kita nyontek. Padahal dari dulu tuh kita gak pernah ketahuan. Dan itu yang bikin gue nyadar kalau lo tuh beda, kayak ada yang diumpetin gitu. Tenang Cak, kita gak bakal nyebarin rahasia ini kok. Iya, Cak, tenang aja. Kita bakal simpen rahasianya kok. Makasih ya.
Gue penasaran deh sama si Ilham anak kelas kita. Kok dia tiba-tiba ngilang ya? Ya udah tahu, kok tanya saya. Gue denger dari temen yang lain sih katanya dia dikeluarin, tapi nggak tahu itu bener apa enggak. Hah? Kenapa? Itu katanya si Ilham dikeluarin dari sekolah, tapi nggak tahu sih bener apa enggak. Oh, jadi gini. Tapi kalian jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, santai aja. Oke. Jadi ceritanya tuh gini. Gue waktu itu sempat mergokin Ilham abis dari ruang arsip yang dekat perpus itu loh. Beneran? Iya, serius. Kayaknya tuh dia abis ngambil kunci jawaban ulangan bahasa Indonesia. Sumpah, bisa-bisanya nggak sih? Iya, parah banget. Terus abis itu gue laporin ke kepala sekolah. Nah, abis itu dia diskors. Gitu. Gak nyangka banget sih, sumpah. Iya ya, kok bisa sih kayak gitu dia? Emang iya? Lu mah ada. Pembagian hasil ujiannya kapan sih? 1 minggu lagi lah, masih lama. Udah mulai sepi nih. Balik yuk, lagian makan juga udah habis nih. Iya, yuk, ayo bareng depan. Iya, boleh. Bentar, gue bayarin dulu makanan. Nih, tumben nih. Makasih ya. Makasih, Faris. Kasih, Riz. Mereka pun beriringan jalan ke depan menuju gerbang sekolah. Benar, ternyata circle pertemanan itu mempengaruhi karakter seberapa manner kamu untuk menjadi diri sendiri. Ada yang tenggelam, tidak sesuai, memaksakan diri, dan menjadi bodoh. Ada yang mempunyai aura positif dan sama-sama menjadi manusia beruntung. Hati-hati, periksa lagi. Siapa tahu kamu sedang membuang waktumu. Naasnya, kita tak pernah benar-benar terikat. Kita hanya sebatas teman yang saling membutuhkan. Jangan takut untuk gagal, karena lebih menyakitkan saat kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah berusaha. Terkadang, seseorang hanya ingin bercerita, ia tidak butuh nasihat, hanya butuh seseorang yang mengerti dan mendengar. Hanya itu. Tetaplah menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Tidak ada manusia yang berhak menilaimu, karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu alami. Mereka mungkin pernah mendengar ceritanya, tetapi mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan pada kenyataannya. Perubahan dimulai dari diri kamu sendiri.